Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. كما قوله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, saya mengajak kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua, dan Tuhan yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kiranya pada hari yang mulia ini dapat kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yang diwajibkan adalah salat Jum'ah secara berjamaah. Sebagai pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepantasnya lah kita senantiasa melazimkan diri kita, melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, kepada Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia jalan keselamatan, yakni dinul Islam atau agama Islam. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk golongan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya keras untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berupaya keras untuk menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita saat ini masih dalam suasana bulan haji atau Zulhijjah. Sebentar lagi atau mungkin beberapa hari lagi kita akan menjemput kedatangan saudara-saudara kita dari Haramain, dari Makkah dan Madinah, yang telah selesai menjalankan ibadah haji. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang haji, bukan pada syarat dan rukunnya, tetapi hal-hal yang lebih kepada makna spiritual dari haji itu. Tentu kita tahu bahwa ibadah haji adalah termasuk dari 5 rukun Islam. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Bahkan sering dikatakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang menyempurnakan keislaman kita. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, tentu saja ibadah haji
dan umrah ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang mempunyai makna dan tujuan untuk membentuk karakter seorang muslim, untuk semakin mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dan mempertebal keyakinan dan kesadaran bagi kita, bagi seorang muslim yang melaksanakannya, bahwa dia benar-benar seorang hamba Allah yang tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ibadah haji hendaknya dan kiranya bagi orang yang telah melaksanakannya semakin mempertebal keimanan, semakin mempertebal ketakwaan, semakin memperluas kesadaran bagi orang yang melaksanakannya akan jati dirinya sebagai seorang hamba Allah yang taat dan tunduk, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah haji itu adalah sarana dan jalan untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, sering kita dengar bahwa tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja haji mabrur mengandung dua makna. Yang pertama adalah haji yang mabrur adalah haji yang berimplikasi pada pelakunya, bagi orang yang melaksanakannya mendekatkan diri dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implikasi yang kedua adalah bahwa haji mabrur itu berimplikasi pada seseorang semakin memperbaiki hubungan sosial, hubungan silaturahmi dengan sesama saudaranya muslim, bahkan kepada semua orang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sangat berbahagia, oleh karena itu tentu saja haji yang mabrur kita dapat melihatnya pada implikasi ketika seorang itu telah melaksanakan yang namanya ibadah haji, bukan pada saat pelaksanaannya, karena terkait dengan pelaksanaannya telah ditentukan syarat dan rukunnya di dalam fikih haji. Tetapi implikasi dari ibadah tersebut tentu saja harus kita lihat pada saat orang tersebut pulang ke negeri masing-masing. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, dalam satu kitab atau buku yang ditulis oleh Dr. Ali Syariati, dikutip satu riwayat, dan ini banyak dikutip oleh para ulama dalam berbagai kitab. Ada satu dialog yang sangat menarik. Ada seorang ulama sufi, waliullah pada zaman dahulu. Ulama tersebut atau wali tersebut bertemu dengan serombongan orang-orang Islam yang baru saja pulang dari melaksanakan haji di tanah suci. Karena dulu itu apalagi orang-orang yang ada di sekitar Saudi Arabia, mereka datang, ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta dan lain-lain. Maka seorang wali tersebut bertemu dengan serombongan orang yang baru saja pulang dari melaksanakan haji. Wali tersebut bertanya kepada orang-orang yang baru saja pulang haji, "Wahai saudaraku yang baru saja pulang dari
tanah suci melaksanakan haji. Izinkan saya bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan. Wali pun bertanya, ketika kamu berniat melaksanakan haji, apakah engkau telah melupakan dalam hatimu semua kesenangan-kesenangan dunia dan hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Mendengar pertanyaan itu, mereka mengatakan tidak. Wali tersebut kemudian mengatakan lagi, ketika kalian mengenakan atau memakai pakaian ihram yang hanya terdiri atas 2 lembar tak berjahit warna putih, apakah kalian menyadari diri dan mengingat kematian, bahwa akan seperti itulah kalian ketika kalian wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berbekal kain tak berjahit berwarna putih? Apakah kalian menyadari itu? Mereka menjawab tidak. Wali tersebut kemudian bertanya lagi, ketika kalian wukuf di Arafah, Arafah artinya mengenal dan mengetahui, apakah kalian benar-benar mengenal diri kalian sebagai seorang hamba dan Abdullah, dan mengenal Allah sebagai Allah yang wajib ditaati dan disembah? Mereka kemudian mengatakan, menjawab tidak. Kemudian wali bertanya lagi, apakah kalian ketika melempar jumrah, melemparkan batu-batu kerikil ke satu objek, apakah kalian benar-benar telah menganggap setan itu adalah musuh abadi dan musuh yang harus dilawan terus-menerus sepanjang hayatmu? Mereka mengatakan tidak. Bertanya lagi sang wali, ketika kalian tawaf di Ka'bah, berkeliling dan mengelilingi Ka'bah 7 kali dalam tawaf, apakah kalian benar-benar menyadari bahwa kalian telah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda telah ada di depan Ka'bah? Ka'bah itu disebut Baitullah atau rumah Allah. Mereka mengatakan tidak. Yang terakhir, pertanyaan wali tersebut adalah, ketika kalian berkorban, menyembelih binatang, apakah unta atau kambing, apakah sifat-sifat kebinatangan, kerakusan, dan sifat-sifat binatang yang lain di dalam hatimu engkau telah matikan, engkau telah kubur, engkau telah sembelih sebagaimana engkau menyembelih binatang itu? Kemudian mereka menjawab tidak. Wali tersebut mengatakan, kalau begitu kalian sebenarnya belum haji. Kalian betul datang di Mekah dan Madinah, tapi kalian hanyalah mengunjunginya seperti orang yang sedang berlibur. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, tentu saja cerita ini sangat ideal. Mungkin kita tidak mampu melakukan itu, tetapi paling tidak kita fahami, kita harus memahami dan berupaya keras untuk melakukan hal tersebut, agar senantiasa apapun yang kita lakukan, baik haji maupun yang lain-lain, makna spiritualnya, semangat spiritualnya untuk mendekatkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berimplikasi pada diri sendiri, baik hubungan kita kepada Allah semakin baik maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, semoga saudara-saudara kita yang segera akan tiba di tujuan masing-masing, termasuk di Bone ini, dari melaksanakan haji, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.